Saat ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bisa katakan dari awal bahwa ini harus dibagi menjadi beberapa sesi, sehingga malam hari ini kita tidak akan menyelesaikan semuanya. Kita akan sampai ke sejauh mana kita bisa nyampe. Kemudian kita akan lanjutkan besok malam kembali dimulai jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga hari Minggu pagi di dalam ibadah perjamuan kudus, tentunya diawali dengan firman Tuhan nanti, dan kembali Anda akan diberkati dengan firman tentang akhir zaman. Haleluya. Daniel 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perikop di sana adalah akhir zaman. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kita akan membagi daripada 3 ayat ini. Nantinya ada 3 bagian besar yang bicarakan. Nanti saya akan ulas satu persatu. Tetapi saya percaya bahwa di setiap diri manusia, apalagi kalau kehidupan kita itu mengalami masalah demi masalah, banyak tantangan dan ujian yang kita alami, tentunya ada satu kerinduan di dalam diri kita semua untuk segala sesuatu menjadi tenang kembali, segala sesuatu menjadi damai. Juga kalau kita bicara tentang perspektif secara global, kita melihat rumor perang antar negara, baik itu perang fisik maupun perang dagang, dan juga kekacauan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Ada satu kerinduan, bahkan dikatakan di dalam Roma 8 bahwa semua makhluk menantikan, semua orang menantikan kapan segala sesuatu ini akan berakhir, kapan yang namanya damai yang manusia damba-dambakan itu akan terjadi. Kalau kita membaca Daniel dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12, kitab ini banyak berbicara tentang hal-hal yang menjadi tantangan bagi kaum Israel, bagi bangsa Yahudi, hari-hari yang sukar bagi mereka. Dan kita tentunya kepengen tahu, karena semua ini juga berkaitan dengan hidup kerohanian kita pada akhirnya, bagaimana semua ini akan berakhir. Namun demikian, sayang sekali bahwa kalau kita mencoba untuk mendapatinya di kitab Daniel, sampai di akhir kitab ini pun kita belum akan mendapati akhir seperti yang kita inginkan. Nantinya kita harus merujuk dan mendapatkannya dari kitab lain dalam firman Tuhan. Saya janji sama Anda bahwa dari seri akhir zaman ini, nantinya ujungnya saya akan berbicara tentang sebuah kota yang kita semua nanti-nantikan. Kota Yerusalem baru. Kita akan berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru. Disitulah baru ada kegirangan, disitulah baru ada damai sejahtera ketika Yesus memerintah sendiri. Akan tetapi, untuk kitab Daniel ini secara spesifik, kita akan banyak melihat pergumulan, kita akan banyak melihat penderitaan. Tetapi
yang pasti adalah kita sedang mengarah kepada akhir daripada segala sesuatu. Perlu saya sampaikan bahwa Daniel sudah hidup di Babel selama kurang lebih 70 tahun. Dan dia telah menjadi figur yang penting dalam berbagai pemerintahan raja-raja non-Yahudi. Dan di dalam kitab Daniel, Tuhan sedang berurusan dengan umatnya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, orang Yahudi yang adalah biji mata Tuhan. Namun demikian, sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi hubungan Israel dengan Tuhan tidaklah selalu baik. Karena bangsa Israel seringkali memberontak, seringkali bandel, dan mau-maunya sendiri terhadap kehendak Allah. Mereka tidak mau dengar, mereka tidak mau melakukan. Dan pembuangan di Babel pun, kalau kita membaca kisahnya dan kita mempelajari apa yang terjadi di sana, pembuangan ke Babel tidak sepenuhnya membuahkan hasil yang diharapkan. Banyak orang Israel yang pada akhirnya ketika kesempatan untuk kembali ke Yerusalem dibuka pun, mereka tidak mau pulang. Mereka sudah terpukau dengan budaya Babel dan mereka sudah menjadi kaya di sana. Mereka sudah menjadi nyaman di sana sehingga mereka tidak mau kembali ke Yerusalem. Apalagi mereka tahu mereka kembali ke Yerusalem artinya mereka harus bekerja. Mereka harus membangun kembali bait Allah, tembok-tembok Yerusalem sampai pada pemulihan kota itu sendiri. Bahkan mereka yang kembali pun pada akhirnya mereka tidak serius untuk membangun kembali bait Allah dan juga tembok Yerusalem. Nah, inilah konteks di mana Daniel mulai berdoa, karena Daniel punya beban yang sangat besar bagi kaumnya, bagi bangsanya. Dan dia mulai berdoa, dan Tuhan mulai memberikan berbagai penglihatan, berbagai pesan bagi Daniel untuk disampaikan kepada bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga kepada Anda dan saya. Suatu penglihatan yang sangat sulit untuk diterima oleh Daniel, sehingga beberapa kali dia pingsan, beberapa kali membuat dia tersungkur. Bahkan dikatakan di salah satu ayat bahwa dia menjadi keluh. Dia tidak bisa lagi berkata-kata, lututnya menjadi lemah sehingga dia perlu diberikan kekuatan untuk berdiri. Dan kalau kita membaca, saudara, salah satunya di dalam Daniel 8 ayat yang ke-27, itu ayat yang terakhir dari pasal yang ke-8. Di sana, ini tentunya bagian lain daripada penglihatan yang diberikan kepada Daniel. Di sana dikatakan, maka aku Daniel lelah. Bahasa Inggris dikatakan Daniel pingsan dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Di sini kita belajar bahwa Daniel ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia belajar firman Tuhan, dia melakukannya dengan serius. Dia melakukannya dengan segenap hati. Dia menanggapi firman Tuhan itu dengan sikap yang baik, sehingga ketika dia mendapatkan satu firman yang bagi dia sangat berat, itu membuat dia kelelahan, membuat dia jatuh pingsan, membuat dia tidak bisa berkata-kata, tercengang-cengang. Dia hanya bisa menyimpannya di dalam pikiran dia. Demikianlah kita harus meneladani seorang Daniel. Anda dan saya sebagai orang percaya, kita mendengar firman Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan yang kita dengar, khususnya hari-hari ini. Bagaimana kita menanggapi setiap firman yang kita dapatkan, setiap firman yang kita dengarkan. Mari kita tanggapi setiap firman Tuhan itu dengan keseriusan, dengan sikap yang baik. Penglihatan yang diberikan kepada Daniel adalah tentang apa yang Tuhan harus lakukan terhadap bangsa Israel sebelum dunia ini berakhir. Israel belum berhenti menderita. Kenapa? Karena Israel belum berhenti dalam pemberontakan dan ketidaktaatannya.
Demikian juga seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan akan terus mengizinkan proses itu terjadi. Sampai kedagingan kita terkikis. Sampai setiap kelemahan kita, ya, itu bisa diperbaiki dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah tujuan Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadi penyebab dari hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan hanya memakai hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita untuk memproses kita, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Pesan ini sangat penting. Kalau Anda membaca di dalam Daniel 10 ayat yang ke-13 di sana, ada hal yang luar biasa yang menunjukkan betapa pentingnya pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada Daniel. Karena begitu pentingnya pesan ini, maka di sana dikatakan Daniel 10 ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Ketahuilah bahwa yang dimaksud di sini, yang terhambat itu bukan Yesus. Ya nggak mungkin ya Yesus itu harus ditolong oleh Mikael. Tidak mungkin. Jadi kalaupun seringkali Anda mendapatkan tafsiran bahwa ini adalah Yesus, tidak mungkin ini Yesus. Ya karena harus ditolong oleh Mikael. Ya, malaikat itu ciptaan Tuhan. Masa yang diciptakan menolong yang menciptakan? Tidak mungkin. Ya, jadi ini malaikat yang lain dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kenapa? Yang menghalangi itu adalah pemimpin kerajaan orang Persia. Karena salah satu bagian besar daripada pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Daniel itu berkaitan dengan kerajaan Persia. Karena pada waktu itu kerajaan Persia yang berkuasa. Dan ketika pesan itu sampai kepada Daniel, malaikat mulai menyampaikannya. Ya, apa yang akan terjadi berkaitan dengan bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan. Pesan yang sangat penting. Sehingga iblis berusaha untuk mencegah, untuk menghambat pesan ini disampaikan kepada Daniel. Ya, jadi jelas sekali di sini bahwa setan tidak mau pesan ini sampai ke bumi. Setan tidak mau Anda dan saya belajar firman ini. Ya, kenapa demikian? Karena Tuhan sedang membukakan secara mendetail, secara rinci apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel 200 sampai 300 tahun ke depan. Ya, pada waktu diberikan kemudian dari sejak waktu itu 200 sampai 300 tahun ke depan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Dan itu sebagian besar sudah dipenuhi, sudah digenapi sampai ya detail yang terkecil pun sudah digenapi oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya 200-300 tahun ke depan pada waktu itu, tetapi juga sampai pada kesudahan zaman, akhir daripada segala sesuatu. Jadi ini bukan saja suatu nubuatan yang sebagian telah digenapi, tetapi sebagian lainnya, sisanya akan juga digenapi pada akhirnya. Ya, kita belajar di sini bahwa ketika Gabriel diutus oleh Tuhan, itu artinya ada satu pesan yang sangat besar. Ada satu pesan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya itu dibagi di dalam 2 pasal di sini. Pasal yang ke-11 kita tidak akan membicarakannya malam hari ini, tetapi kita akan membahas pasal yang ke-12. Tetapi sedikit saya memberikan ringkasan kepada Anda tentang apa yang terjadi di pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 berkaitan dengan 4 raja besar yang punya dampak signifikan pada sejarah dunia. Ini tercatat bukan hanya di Alkitab, tetapi juga di dalam buku-buku sejarah. Di sana ada 4 raja besar. Yang pertama, Raja Ahasiweros. Itu adalah Raja Persia. Kalau Anda tahu, Ahasiweros adalah suami daripada Ratu Esther. Kemudian di sana kita diperkenalkan juga di Daniel pasal yang ke-11. Itu seorang raja besar, raja Yunani bernama Alexander Agung.
Inilah yang seringkali dikatakan bahwa orang berkata, oh nanti antikris itu punya roh Alexander Agung. Karena Alexander Agung itu punya banyak sekali kemiripan dengan Yesus. Mereka sama-sama mati pada usia 33 tahun. Mereka tidak pernah kalah. Dan seterusnya, banyak persamaan antara Alexander Agung dan Yesus. Tapi saya mau katakan, kalau kita melihat dari kacamata rohani, Alexander Agung itu sama sekali tidak mirip dengan Yesus. Karena Alexander Agung adalah raja, orang, manusia yang hidup untuk dirinya sendiri. Sedangkan Yesus itu rela berkorban, memberikan nyawanya bagi Anda dan saya, bagi seluruh dunia, bahkan bagi orang-orang yang nantinya akan menolak dia. Dia sangat berbeda dengan seorang Alexander Agung. Alexander Agung mati di usia muda 33 tahun karena dia sudah terlalu bosan. Tidak ada lagi daerah di dunia yang bisa dikalahkannya, sehingga dia menjadi seorang peminum. Dia mati. Orang-orang percaya bahwa dia mati karena punya penyakit alkoholisme kronis. Saking dia sudah bosan, tidak ada lagi yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Raja ketiga yang diperkenalkan kepada Anda dan saya di Daniel 11 adalah Antiochus Agung. Ini yang dikatakan di sana sebagai Raja Negeri Utara. Dan Antiochus Agung diikuti oleh Raja Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes itu adalah Raja Negeri Utara yang nanti kalau kita punya waktu kita akan belajar, karena raja ini adalah gambaran yang Tuhan berikan. Kalau kita kepengen tahu seperti apa antikris, antikris itu punya sifat-sifat dan karakter-karakter yang mirip dengan yang dimiliki oleh Raja Antiochus Epiphanes. Pada akhirnya kekuasaan daripada Antiochus Epiphanes tidak ada yang tahu, karena ini sebuah misteri ketika dia hendak menghancurkan orang Yahudi. Karena dia tidak berhasil mengalahkan Mesir, dia tidak berhasil mengalahkan Romawi, akhirnya dia melampiaskan murkanya, melampiaskan emosinya kepada bangsa Israel. Dia hendak membinasakan bangsa Israel. Pada waktu itu muncullah pemberontakan kaum Makabe. Sehingga Antiochus Epiphanes ini bisa dipojokkan dan bisa dihentikan penganiayaannya atas bangsa Yahudi. Betapa miripnya Antiochus Epiphanes dengan antikris. Tuhan suka memberikan gambaran tentang figur di perjanjian baru melalui kisah di perjanjian lama. Karena itu antikris baru nanti muncul. Dia digambarkan oleh Raja Antiochus Epiphanes. Dan salah satu hal yang mirip, Epiphanes ini dia pernah menghentikan ritual bait Allah di Israel. Terjadi pada tahun 167 sebelum Masehi. Dia mulai hentikan dan dia najiskan bait Allah. Dia sembelih babi dan dia sebarkan itu minyak babi, kemudian darah babi itu dia najiskan tempat ibadah orang-orang Yahudi. Dan para imam dipermalukan. Benar-benar orang Israel mengalami penganiayaan, penderitaan yang luar biasa pada zaman Raja Antiochus Epiphanes ini. Nah, dia mulai menghentikan ritual itu tahun 167 sebelum Masehi. Lalu dia meninggal karena sakit tadi, sakit yang misterius. Ada yang menulis bahwa dia mati karena dia seperti kerasukan. Jadi dia menjadi orang gila, orang yang tidak waras lagi. Tiba-tiba saja dia mati. Dan dia mati pada tahun 164 sebelum Masehi. 167 dikurangi 164 itu sama dengan kurang lebih 3,5 tahun dia menganiaya bangsa Yahudi secara luar biasa, secara kejam, secara sadis. Demikianlah nantinya antikris akan sekali lagi menganiaya dan menurunkan neraka di bumi.
bagi orang-orang Israel. Itu digambarkan oleh raja ini. Kita masuk ke pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 ini merujuk kepada hari-hari terakhir yang akan datang. Jadi kita akan mendapatkan tinjauan akan masa menjelang. Ada 3 topik besar di sini. Saya hanya akan membahas 2 topik yang pertama. Topik yang pertama berbicara tentang waktu yang dimaksudkan di dalam Daniel pasal yang ke-12. Karena di sana ditulis di ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, jadi sudah berapa kali kata pada waktu itu muncul? Sudah ketiga kalinya. Bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Besok saya akan jelaskan tentang kitab ini. Jadi stay tune, besok Anda akan belajar sesuatu yang luar biasa tentang kitab yang dimaksudkan di dalam ayat yang pertama dari Daniel pasal yang ke-12. Ya, sekarang kita akan membahas sedikit tentang pada waktu itu. Diulang 3 kali dalam satu ayat. Pada waktu apa? Yaitu pada waktu masa kesesakan besar, pada waktu perang Armageddon, waktu sebelum kesusahan Yakub berakhir. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi pada waktu itu? Mari kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-30. Yeremia pasal yang ke-30. Haleluya. Kalau Anda tidak sempat membuka ayat-ayat ini, Anda catat saja, nanti Anda baca. Yeremia 30 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9 menggambarkan apa yang terjadi pada waktu itu. Di sana dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Maksudnya bangsa Israel akan datang suatu hari di mana mereka tidak lagi dikuasai oleh raja-raja dan pemerintahan non-Yahudi. Ayat 9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi jelas di sini Yeremia 30 ayat yang ke-3 sampai yang 9 ini merupakan gambaran masa kesesakan besar, karena di sana dikatakan bahwa seluruh bangsa Israel itu seperti perempuan yang melahirkan. Jadi ini bukan kesukaran seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau Anda sudah merasa bahwa hidup Anda begitu penuh dengan kesulitan dan masalah, bayangkan nanti di masa kesesakan besar, kesulitan dan kesukaran dalam hidup Anda tidak akan sebanding dengan apa yang akan dialami oleh mereka yang masuk di dalam masa kesesakan besar. Israel akan diporak-porandakan. Zakaria 14 ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama. Zakaria 14 ayat yang kedua. Saya akan berusaha untuk sedikit lambat,
tetapi di lain pihak juga harus cepat karena waktu kita terbatas. Zakaria 14 ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Sekarang mari kita lihat gambaran yang diberikan oleh Yesus tentang masa ini. Matius 24 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Matius 24 ayat 21 dan 22. Minggu depan kita akan belajar tentang Matius 24. Ini juga pengajaran yang luar biasa dari Yesus tentang akhir zaman, pengajaran yang seringkali salah tafsirkan. Ya, jadi nanti kita akan belajar Matius 24. Ya, sekarang kita lihat dua ayat dulu, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Berapa banyak dari Anda, saya tidak tahu apakah ini hanya pengalaman saya, tetapi berapa banyak dari Anda yang merasa hari-hari ini, hari dan waktu berjalan begitu cepat. Seolah-olah seperti Tuhan sedang mempersingkat waktu sulit dan masa kesukaran ini. Dan kalau Anda merasa hari-hari ini sukar, bayangkan nanti pada masa kesesakan besar. Di sini Yesus sendiri berkata, kalau aku tidak perpendek masa itu, kalau aku tidak persingkat masa itu, orang pilihan pun mungkin tidak akan bisa selamat. Dan di sini saya mau katakan bahwa orang pilihan di sini yang dimaksud bukanlah gereja Tuhan, tetapi berbicara tentang orang-orang Israel yang bertobat, yang menerima Yesus di masa kesesakan besar. Hal yang lebih buruk dari sebelumnya, lebih dari yang dapat dibayangkan. Di sini beberapa ayat tadi kita sudah lihat, bahkan lebih parah dari apa yang pernah dialami oleh bangsa manapun di dunia. Itu akan terjadi di 3,5 tahun terakhir sebelum Yesus Kristus datang kali yang kedua. Inilah masa kesesakan besar ketika neraka dicurahkan ke bumi. Kita lihat satu ayat lagi, Wahyu 12 ayat yang ke-12. Kenapa masa itu begitu mengerikan, begitu menakutkan? Haleluya. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Perhatikan, ini bicara tentang siapa yang sudah di surga. Pada Wahyu 12 berbicara tentang gereja Tuhan, mempelai Kristus. Tetapi perhatikan bagian B dari ayat 12. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Ini mereka yang tertinggal di masa kesesakan besar, karena iblis telah turun kepadamu dahsyat, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setan turun ke bumi dipenuhi dengan murka karena sadar bahwa waktunya singkat. Inilah kenapa masa kesesakan besar itu sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Kalau Anda membaca di dalam Wahyu 6 sampai Wahyu 19, di sana bumi akan mengalami segala bentuk daripada murka Tuhan dan juga kegeraman iblis. Bayangkan saudara, kalau kita di dunia ini
Ya, kita hidup sebagai orang-orang percaya, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka Tuhan. Ini pun kadang-kadang kita merasa berat. Ini adalah pekerjaan iblis, kegeraman iblis ditambah murkanya Tuhan. Anda bisa bayangkan betapa, tidak terbayangkan oleh pikiran kita yang sangat dangkal dan terbatas ini tentang apa yang akan terjadi di masa kesesakan besar. Wahyu 14 ayat yang ke-20, di sana salah satu gambaran tentang apa yang terjadi. Ya, dimulai dari ayat yang ke-19, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Anda tahu 200 mil, kenapa 200 mil? Karena 200 mil itu adalah panjangnya tanah Israel. Kalau Anda ukur dari titik satu ke titik yang terjauh, panjangnya tanah Israel kurang lebih, tidak tepat, 200 mil atau kurang lebih sekitar 450 kilometer. Jadi ini sudah jelas bahwa ini berbicara tentang tanah Israel, bangsa Israel. Itulah bagian yang pertama dari Daniel pasal yang ke-12, berbicara tentang waktu. Waktu yang sangat-sangat mengerikan, yaitu masa kesesakan besar. Selanjutnya saya akan berbicara tentang bagian kedua dari Daniel 12. Di sana disebutkan muncul seorang pemimpin besar, namanya Mikael. Mikael ini adalah malaikatnya Tuhan. Bahkan beberapa ahli teologi mengatakan bahwa Mikael ini adalah malaikat supernya Tuhan dan diberikan kuasa atas Israel. Kalau Mikael sudah muncul, itu artinya sedang ada konflik yang besar, ada konflik yang sangat-sangat penting. Sebagai contoh, kita lihat di dalam Yudas ayat yang ke-9, Yudas 1 ayat yang ke-9. Di sana ada sesuatu peristiwa yang sangat penting sehingga Mikael harus terlibat. Di sana dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Ya, kita tahu Musa orang yang sangat-sangat dikenal, orang yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi ada satu konflik besar, konflik penting melibatkan mayatnya Musa. Mikael harus turun tangan. Kita lihat satu ayat lagi, Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-21. Ayat 13 tadi saya sudah bacakan, ketika Tuhan hendak memberikan jawaban atas doanya Daniel. Di sana berdiri pemimpin kerajaan orang Persia dan mereka berperang 21 hari. Saya mengajak Anda Daniel 10 ayat 21, di sana dikatakan, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Jadi sekali lagi Daniel 12 itu dilatar belakangi oleh masa kesesakan besar, di mana iblis akan mencurahkan segala kegeramannya, segala kejahatannya atas Israel. Dan pada saat itulah Mikael akan berdiri untuk berperang bagi Israel. Mari kita lihat gambaran apa yang terjadi di dalam Wahyu 12. Ini yang namanya pendalaman Alkitab, saudara. Karena Anda bolak-balik dari perjanjian lama, perjanjian baru, balik lagi perjanjian lama, sekarang kita sudah masuk lagi ke perjanjian baru. Wahyu 12 mulai dari ayat yang pertama. Ini pun sering ditafsirkan berbeda.
dengan apa yang mungkin Anda dengar hari ini. Wahyu 12, karena di sana ada kata perempuan yang seringkali ditafsirkan sebagai gereja. Tetapi Anda harus ingat bahwa gereja sudah diangkat di Wahyu pasal yang keempat. Karena itu perempuan di sini berbicara tentang bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang harus melewati masa kesesakan besar. Perempuan dan naga, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi sudah jelas di sini melambangkan ke-12 suku Israel. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini berbicara tentang setan di langit yang mana mereka diawali dengan kejatuhan daripada Lucifer. Ketika Lucifer jatuh, dia menyeret sepertiga malaikat di surga. Dan kita lihat selanjutnya ayat yang 4 bagian yang B. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa itu? Yesus. Karena ini berbicara tentang kelahiran Yesus. Ya. Makanya iblis, setan itu hendak menghancurkan Yesus, membinasakan Yesus ketika dia dilahirkan. Yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini berbicara tentang pengangkatan Yesus ke surga. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ. Berapa lama? 1260 hari lamanya. Kalau Anda konversi itu menjadi tahun, itu adalah 3,5 tahun. Jadi Anda lihat di sini, nubuatan itu bisa diberikan dalam satu paket, dalam satu ayat yang sama. Tetapi sebelum ayat itu berakhir pun sudah ada jeda, sudah ada jarak waktu yang cukup lebar dan cukup lama di sana. Jadi sesuatu terjadi ketika Israel sedang melahirkan anaknya, yaitu Sang Mesias. Setan berusaha untuk membinasakan Sang Juru Selamat saat kelahirannya. Kita sudah tahu itu. Kita lanjut ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Siapa yang terlibat? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sekali lagi, jadi berbicara tentang nanti di masa kesesakan besar ada 2 peperangan yang terjadi. Peperangan di udara, peperangan di alam roh antara Mikael dan malaikat-malaikat Tuhan melawan penguasa-penguasa di udara, melawan iblis, melawan setan di sana dikatakan. Dan di bumi pun juga terjadi peperangan, yaitu ketika bangsa Israel, orang-orang Yahudi mengalami masa kesesakan besar. Setan sangat membenci Israel. Kenapa? Karena dari bangsa inilah lahir Juru Selamat dunia. Karena itu saat kelahirannya setan berusaha membunuhnya. Selama hidup Yesus di bumi, setan berusaha menghancurkannya. Di masa kesesakan besar, setan melampiaskan segala murkanya pada Israel untuk menghapuskannya dari muka bumi. Setan tidak mau ada satu orang Israel pun yang turut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu setan dengan segala upayanya hendak
membinasakan Israel. Dan saya mau katakan, kalau Anda seorang yang anti bangsa Yahudi, Anda seorang yang anti bangsa Israel, perhatikan sekeliling Anda bahwa Anda sedang menempatkan diri pada kelompok setan. Karena setan adalah pelopor daripada sikap anti-Yahudi, sikap anti-Israel. Sebaliknya, memberkati Israel dapat menghasilkan berkat Tuhan atas hidup kita, karena Tuhan sudah berjanji kepada cikal bakal Israel. Kejadian 12 ayat yang ketiga, kita sudah hafal betul ayat ini. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, aku akan mengutuk mereka yang mengutuki engkau. Dan ini terbukti di dalam Alkitab, terbukti di dalam sejarah. Mesir terpelihara ketika memperlakukan Israel dengan baik. Fir'aun pada waktu itu menjadi pemimpin yang paling makmur, paling kaya di seluruh dunia. Tetapi muncullah Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Dan Fir'aun yang itu mulai menindas bangsa Israel. Apa yang terjadi pada Fir'aun yang menindas bangsa Israel? Dia mati tenggelam di Laut Merah dan menjadi makanan bagi ikan. Kejadian 30 ayat yang ke-27, Laban berkata kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Karena Laban baik kepada Yakub, memberikan hal-hal yang baik kepada Yakub, maka Yakub yang adalah Israel memberkati daripada keberadaan Laban dan keluarganya. Rahab dan keluarganya diselamatkan ketika Rahab memilih untuk menyelamatkan 2 orang pengintai dan juga membuka rumahnya untuk menyembunyikan mereka. Seorang Ruth, dia adalah keturunan Moab. Pada akhirnya karena dia berkata kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dia orang yang sangat mengasihi bangsa Yahudi. Akhirnya apa? Ruth yang bukan orang Yahudi masuk silsilah Yesus. Mari kita lihat Mazmur 122 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memberkati bangsa Israel. Mazmur 122 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di sana dikatakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ini janji firman Tuhan bagi orang yang mendoakan kedamaian bagi Israel, bagi Yerusalem. Anda sudah mendengar juga cerita di dalam Lukas 7 ayat yang ke-5 ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kenapa Yesus menyembuhkan hamba daripada perwira itu? Karena perwira itu dikenal sebagai orang yang mengasihi bangsa Yahudi, yang baik hati, yang suka sumbangsih kepada bangsa Israel. Kita lihat satu kisah lagi, kisah Rasul pasal yang ke-10 tentang memberkati bangsa Israel. Itu mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 10 ayat yang kedua ini tentang Kornelius. Ya, Kornelius dilawat oleh Tuhan, mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dikatakan di sana ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ke-22 dikatakan jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan.
pengabaran Injil, pencurahan Roh Kudus terjadi di rumah Kornelius karena dia memberkati, dia suka berbuat baik kepada bangsa Yahudi. Jadi sekali lagi, masa kesesakan besar adalah upaya terakhir daripada iblis melahirkan bangsa yang melahirkan juru selamat dunia. Dan kita tahu Mikael lah yang berperang melawan setan dan pasukannya untuk mencegah kehancuran daripada Israel. Sebelum kita masuk ke topik yang ketiga di sesi yang berikutnya, saya mau mengakhiri malam hari ini dengan berkata bahwa memang kita orang percaya tidak akan melewati masa kesesakan besar. Akan tetapi dalam hidup ini kita sering diperhadapkan pada masa kesesakan. Kita diperhadapkan pada masa kesukaran. Ada tantangan, cobaan, ada ujian, ada masalah terjadi di sekitar kehidupan kita. Dan kita bisa belajar dari kisah dalam Daniel 12. Dari ayat yang pertama ini, minimal ada dua kebenaran yang kita bisa belajar. Yang pertama bahwa dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Demikian juga nantinya Tuhan juga tidak akan mengizinkan pencobaan itu terjadi kepada bangsa Yahudi. Karena itu dikatakan tadi Matius 24 bahwa Tuhan sendiri akan mempersingkat waktunya supaya orang pilihan itu tidak menjadi binasa. Bahkan dikatakan di sana, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan kita harus, bahkan Tuhan sanggup untuk mempersingkat waktu kesesakan, waktu kesukaran di dalam kehidupan kita. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua yang kita bisa belajar dari Daniel 12 ayat yang pertama ini, bahwa Yesus ada di pihak kita. Apapun yang kita sedang alami, dunia di sekitar kehidupan kita sedang amburadul, kacau balau, membingungkan. Tetapi apapun yang Anda alami, Yesus ada di pihak orang percaya. Bahkan malaikat diutusnya untuk melayani kita. Bahkan yang diutus, Anda harus ingat, yang jatuh sepertiga, yang masih bersama-sama dengan Tuhan dan ada di pihak kerajaan Tuhan, ada 2/3. Artinya lebih banyak yang di pihak kita daripada yang ada di pihak musuh. Dan bukan hanya itu, sejarah membuktikan setiap kali Israel hendak dibinasakan, pada akhirnya muncul sebuah hari raya baru. Tahukah Anda itu? Minimal ada 3 hari raya yang muncul di Israel karena sebelumnya Israel hendak dibinasakan. Yang pertama, Fir'aun hendak membinasakan bangsa Israel. Pada akhirnya Israel tidak binasa, muncullah hari raya yang kita kenal dengan hari raya Paskah, Passover. Itu yang pertama. Kemudian Anda masih ingat di kitab Esther itu berbicara ada seorang bernama Haman yang hendak membinasakan bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi yang binasa, Haman dan keluarganya yang binasa. Dan pada akhirnya muncul hari raya yang baru lagi, namanya hari raya Purim. Dan Anda, satu lagi ini mungkin Anda tidak terlalu familiar, tetapi Yesus rupanya merayakan hari raya ini di dalam Yohanes 10 ayat 22. Di sana ada yang namanya hari raya pentabisan Bait Allah. Hari raya pentabisan Bait Allah ini juga punya sejarah. Waktu itu Raja Antiochus Epiphanes, tadi saya sudah singgung sedikit tentang dia. Dia hendak membinasakan bangsa Israel. Dia hendak menghancurkan orang-orang Yahudi. Pada akhirnya muncul pemberontakan Makabe, dan Epiphanes tiba-tiba sakit dan mati secara misterius.
Dan muncullah hari raya di Israel yang kita kenal dengan hari raya Hanukkah. Ya, Hanukkah itu artinya pentabisan. Mentabiskan bait Allah. Artinya ketika Antiochus Epiphanes mati secara misterius, pemberontakan Makabe akhirnya menuntun kepada pemulihan kembali bait Allah serta ritual-ritual religius bangsa Yahudi di sana, yang kita kenal dengan Hanukkah. Jadi setiap kali bangsa Israel mau dihancurkan, muncul hari raya dan festival yang baru. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin besar kemuliaan yang Tuhan siapkan di hadapan kita. Dan kalau kita terus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, dan kita terus melakukan kehendak Tuhan, bersikap baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka Tuhan sanggup, seperti dikatakan dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga, Dia sanggup mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Semakin besar tantangannya, semakin besar kemuliaannya. Semakin besar masalahnya, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Haleluya. Inilah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan kebenaran yang kita bisa pelajari dari Daniel 12 ayat yang pertama. Kita akan membahas ayat yang kedua dan ayat yang ketiga pada sesi selanjutnya. Saya berdoa biar pengajaran ini boleh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.